Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Prodi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang PT Shopee International Indonesia. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari tim kami. Yang pertama ada Asriani, Wafa, Besa Putri, Irwan Pratama, Ali Imran, Rafli Hasanuddin, Zaki Atari, dan Tri Akbar Rifai. Oke, langsung saja. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Wafa. Kepada Saudari Wafa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bagian pertama yang akan saya bahas kali ini adalah profil perusahaan. Perusahaan yang diambil untuk dianalisis kali ini adalah PT Shopee International Indonesia yang beralamat di Pacific Century Place Tower lantai 26 SCBD, Sudirman Central Business District, Lot 10 Jalan Jenderal Sudirman nomor 5253 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode POS 12190. Jika Anda ingin mengunjungi website dari perusahaan yang kita analisis, silakan kunjungi di shopee.co.id. Visi misinya adalah visi menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia dan misinya adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan di luar Asia yang dikunjungi Shopee. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura dan pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan GoFood dan GrabFood. Program yang diberi nama Shopee Food ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Struktur organisasi dapat dilihat di layar. Shopee Indonesia dipimpin oleh Handika Wiguna Yahya sebagai direktur, lalu ada tim marketing yang dipimpin oleh Fiona Wijaya sebagai marketing project team manager yang mengepalai 4 tim, yaitu tim in-house account dan user and seller yang dipimpin oleh Jonathan Handoyo, serta tim curation dan KOL management yang dipimpin oleh Cindy Angelina. Shopee Feed memiliki beberapa divisi, yaitu divisi curation, key opinion leader management, user and seller, dan in-house account. Produk dan layanan dapat dilihat tampilan di layar berikut. Produk tersebut adalah berbagai macam produk digital, yakni dari berbagai bentuk fisik, antara lain pulsa, paket data, kupon game, tagihan listrik, dan lain-lain. Dan layanan yang ditawarkan oleh Marketplace Shopee adalah mencoba memberikan layanan yang lengkap kepada penjual dan pembeli. Untuk penjual Shopee memberikan kemudahan registrasi bagi siapa saja yang ingin berjualan. Adapun layanan yang diberikan oleh Shopee di antara lain adalah aplikasi perangkat lunak klien Shopee dan semua informasi, halaman tertaut, fungsi data teks, gambar, dan lain-lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Wafa atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk pemateri kedua, untuk bagian kedua akan dibacakan oleh Saudara Irwan. Kepada Saudara Irwan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global saat ini. Berkolahan dengan manajemen sistem informasi membantu dalam menganalisis data yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Setiap langkah dalam sistem ini akan memastikan informasi diolah dengan langkah dan software yang tepat untuk kemudian disajikan melalui cara yang mudah dipahami. Adapun manfaat sistem informasi dalam kegiatan global saat ini adalah pertama, meningkatkan akurasi data, kedua, memudahkan koordinasi divisi, selanjutnya memudahkan proses bisnis, selanjutnya mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, perspektif perusahaan terhadap sistem informasi. Sistem informasi bagi PT Shopee International Indonesia merupakan alat terpenting dalam menjalankan aktivitas bisnis yang berhubungan dengan perusahaan, produsen dan konsumen, serta komunitas tertentu di mana pertukaran barang antara penjual dan konsumen dari berbagai komoditi dalam skala luas menggunakan satu aplikasi. Melalui sistem informasi manajemen, data administrasi keuangan pemasaran dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan terpenting yang diterapkan dalam penerapan strategi perusahaan. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya Baik, saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu bisnis elektronika dan kerjasama global. Yang pertama, proses bisnis dan sistem informasi perusahaan.
Shopee merupakan salah satu toko online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace di mana semua orang dapat menjual barang dan menjadi pembeli di aplikasi ini. Layanan Shopee diperuntukkan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis. Barang yang dijual di Shopee pun juga beragam, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, hingga voucher pulsa, belanja, maupun yang lainnya. Kemudian fitur-fitur yang ada pada Shopee seperti ShopeePay dan Koin Shopee. ShopeePay memudahkan dalam menyimpan seluruh pendapatan dan dana pengembalian di Shopee. Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi di Shopee yang akan dikreditkan ke akun kita setiap kita berhasil berbelanja di toko, star seller, dan official shop. Nah, kemudian jenis sistem informasi perusahaan pada PT Shopee. Yang pertama ada Transaction Processing System, adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Kemudian yang kedua ada Manajemen Information System, mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Kemudian yang ketiga ada Decision Support System. Ini menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapannya, meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksekutif pembuat keputusan. Kemudian yang keempat ada Executive Information System, merupakan sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif muda ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Sri atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Desi Putri. Kepada Saudari Desi, silakan. Baik, untuk bagian keempat membahas tentang sistem informasi organisasi dan strategi. Untuk dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional investasi. Efisiensi operasional membuat organisasi dapat menjalankan strategi keunggulan biaya low cost leadership. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Contohnya penggunaan uang elektronik atau ShopeePay, agar transaksi semakin mudah dan juga cepat. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Kemudian cara perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan yaitu dengan cara model daya kompetitif Porter. Terdapat 4 strategi umum terkait dengan daya kompetitif Porter yang masing-masing sering dimungkinkan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi yaitu kepemimpinan harga rendah, diferensiasi produk, berfokus pada peluang pasar, dan menguatkan kekerapan pelanggan dan pemasok. Untuk bagian kelima membahas isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu isu sosial dan etika yang dialami perusahaan yang berkaitan dengan sistem. Ada beberapa isu etika yang pernah terjadi di dalam e-commerce Shopee, salah satunya yaitu peretasan data atau penyadapan akun yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan Shopee, sehingga kejadian ini berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Shopee. Oknum pelaku ini mengincar saldo Shopee atau payment resmi dari Shopee. Kemudian, etika yang diterapkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat informasi. Untuk menangani isu etika tersebut terkait dengan penyadapan data dan peretasan akun yang dilakukan oleh oknum di luar tanggung jawab, Shopee berkali-kali memperingatkan kepada para pengguna Shopee untuk waspada dan selalu berhati-hati terhadap pesan yang dikirimkan di luar aplikasi Shopee, serta email resmi dari Shopee. Shopee juga menyediakan layanan customer care atau customer service yang bisa digunakan untuk para pengguna Shopee untuk melaporkan kejadian yang mengatasnamakan Shopee untuk ditindak lebih lanjut. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Desi atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ali Imran. Kepada Saudara Ali Imran, saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi bagian ke-6 yaitu infrastruktur teknologi informasi dan perkembangannya. 1. Perkembangan infrastruktur teknologi informasi di PT Shopee International Indonesia. Perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah fungsi bisnis dan kehadiran internet telah mengubah ruang lingkup bisnis. Shopee pertama kali diluncurkan sebagai marketplace model consumer to consumer. 2. Komponen infrastruktur teknologi informasi PT Shopee International Indonesia. Komponen infrastruktur teknologi informasi dalam PT Shopee International Indonesia sebagai berikut. Pertama, perangkat keras. Contoh infrastruktur teknologi informasi perangkat keras berupa server, klien, jaringan, dan storage. Yang kedua, perangkat lunak. Contoh infrastruktur teknologi informasi perangkat lunak antara lain
sistem operasi, middleware, basis data. Dan yang ketiga yaitu layanan. Layanan di dalam organisasi yang terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Limran atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rafli Hasanuddin. Kepada Saudara Rafli, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya itu dasar-dasar intelijen bisnis. Yang pertama, cara perusahaan mengorganisasikan data dalam lingkungan file internasional. Sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit dan byte, menuju file, record, dan basis data. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, kumpulan kata atau bilangan lengkap dinamakan file. Yang kedua yaitu strategi perusahaan mengelola sumber data. Strategi intelijen bisnis dalam Shopee mengambil banyak peran terutama dalam marketingnya. Data yang sudah diolah oleh divisi data, analis akan dianalisis, kemudian manajer bersama divisi marketing mengambil keputusan dari data tersebut untuk keperluan pemasaran Shopee. Mereka juga menggunakan SQL, Python, R, dan Spark sebagai tools mereka. Mereka bekerja sama dengan data engineers atau orang yang mengatur dan mengelola proses arsitektur data pada sebuah perusahaan. Sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudara Rafli Hasanuddin atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Tri Akbar Rifai. Kepada Saudara Tri Akbar, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. 1. Telekomunikasi dan jaringan yang dimanfaatkan perusahaan. Perangkat Linux server seperti Microsoft Windows Server, Linux, Novel Open Enterprise Server adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan. Yang kedua yaitu jaringan komunikasi perusahaan yang digunakan pada Shopee Indonesia. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Kedua Metropolitan dan Wide Area Network. Ketiga ada Wide Area Network atau WIN. Ketiga yaitu revolusi nirkabel yang berdampak pada bisnis perusahaan. Komunikasi nirkabel membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. A. PC personal computer. B. Telepon seluler atau ponsel. Oke, bagian selanjutnya yaitu melindungi sistem informasi. 1. Nilai bisnis keamanan dan pengendalian pada perusahaan. A. Nilai bisnis keamanan. Platform Shopee dapat mengambil setiap data pribadi yang diminta oleh karena itu, pengguna harus menyetujui setiap persyaratan yang dibuat oleh platform ini. B. Pengendalian pada perusahaan. Shopee menyimpan data pribadi pelanggan di belakang jaringan yang aman dan hanya dapat diakses oleh karyawan tertentu yang memiliki hak khusus ke sistem tersebut. Kedua yaitu teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Shopee memiliki sebuah kesatuan teknologi yang melindungi sumber-sumber informasi mereka. Kesatuan tersebut mencakup peralatan untuk mengelola identitas dan autentitas pengguna. Dan kunci infrastruktur publik, mencegah akses tidak sah menuju sistem dan data, memastikan ketersediaan sistem, serta menjaga kualitas perangkat lunak. Selanjutnya itu teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Sekian, saya kembalikan. Terima kasih Saudara Tri Akbar Rifai atas pemaparan materinya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, Shopee adalah marketplace consumer to consumer, C2C yang kemudian beralih ke model hybrid, C2C dan business to consumer, B2C. Semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama, sistem informasi bagi PT Shopee International Indonesia merupakan alat terpenting dalam menjalankan aktivitas bisnis yang menghubungkan perusahaan, produsen dan konsumen, serta komunitas tertentu di mana pertukaran barang antar penjual dan konsumen dari berbagai komoditi dalam skala luas menggunakan satu aplikasi. Shopee mempunyai 4 jenis sistem informasi, yaitu TPS, MIS, DSS, dan EIS. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jangan lupa komen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.